menemukan kasih Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kita. Kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Cari wajah-Mu, kami menemukan kasih-Mu Tuhan. Temukan kasih-Mu, Kau Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu hari Kamis 23 September 2021. Pada malam hari ini kembali kita akan sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum memulai lebih lanjut kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, bawa kami untuk mengerti lebih lagi tentang kehendak Tuhan. Bawa kami untuk mengerti firman-Mu. Bawa kami untuk hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan, mengerti setiap rencana Tuhan. Mari Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu untuk menjamah, untuk mengubah hidup kami yang mendengar renungan kebenaran pada malam hari ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Hari-hari ini kekristenan selalu menjadi sorotan di mana-mana. Ada yang mendapat sorotan yang baik, ada pula yang mendapat sorotan yang kurang baik. Alkitab menuliskan kehidupan kita bagaikan surat terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu, tiap orang percaya sepatutnya selalu mengawasi kehidupannya agar tidak menjadi batu sandungan, sebaliknya harus selalu menjadi berkat. Di akhir zaman ini, Petrus menuliskan bahwa setidaknya ada 3 sikap yang harus dimiliki oleh tiap orang percaya. Yang pertama adalah sebagai orang percaya kita harus mampu menguasai diri. Hari-hari ini banyak kejadian yang bisa memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing melakukan hal-hal yang jahat.
Bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan mudah tanpa berpikir panjang. Jika kita mau selidiki kenapa semua itu bisa terjadi, maka mungkin salah satu jawaban yang bisa kita temukan adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Yang kedua, apa yang harus dimiliki oleh orang percaya? Jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab sendiri mengatakan dalam Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi segala tantangan. Menghadapi persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti Daud mengatakan dalam Mazmur 62 ayat yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus dimiliki oleh orang percaya di akhir zaman ini, yaitu suka berdoa. Doa bukanlah perkara yang mudah, sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Oleh sebab itu di akhir zaman ini hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Sebab kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan tiba. Namun jika kita ada dalam Tuhan, di dalam kita, maka akhir zaman itu tidak menjadi hal yang menakutkan bagi kita. Tetap justru ketika kita mendengar kabar tentang akhir zaman, kita menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan. Untuk itu marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir zaman ini berjaga-jagalah. Berjaga-jaga yang pertama dikatakan bahwa kuasailah dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Dan yang ketiga, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Setiap hari tantangan yang kami hadapi, bahkan Tuhan bawa kami untuk selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bawa kami untuk mampu menguasai diri, menjadi tenang, bahkan kami memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap ada di dalam Tuhan, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga. Tuhan memberkati.